Halo semuanya, dengan Mr. Ridwan di sini. Kita sudah belajar tentang cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan dua cara. Sekarang kita akan melihat cara ketiga dengan menggunakan grafik. Oke, sebelumnya mari kita mempersiapkan tabel-tabel untuk menggambarnya. Oke, tulis ulang soalnya dulu ya. Jadi untuk soal X plus 2 lebih sama dengan 3, kita harus mengumpamakan dahulu bahwa mereka itu nilainya adalah Y dan Y. Jadi kita punya nilai Y pertama dan Y yang kedua. Nah, Y yang pertama itu adalah mutlak X tambah 2. Gitu ya. Dan nanti Y yang ketiga, Y yang nilai yang kedua adalah sama dengan 3. Oke, baik. Baik, mari kita gambar tabelnya. Ini X, ini Y, seperti itu ya. Masih ingat cara menggambar persamaan garis di SMP dulu? Lebih mudah kalau kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oke, sebenarnya setidaknya punya minimal 5 ya. Minimal 5, jadi kita tidak butuh yang terakhir ini. Nah, oke. Yang pertama kita cari nilai tengahnya dulu. Nilai tengahnya biasanya kita supaya gampang 0. Oke, 0. Berapakah nilai X supaya X tambah 2 bernilai 0? Berapa nilai X supaya X tambah 2 hasilnya 0? Jawabannya adalah minus 2. Minus 2 tambah 2 hasilnya adalah 0. Oke gitu ya. Lalu kita geser ke kiri dan ke kanan, lompat 1, berarti sini minus 1, di sini 0. Geser 1, di sini minus 3, di sini minus 4. Setelah itu kita hitung, mari kita hitung ya. Pertama minus 4. Minus 4, kita masukkan ke dalam persamaan. Minus 4 tambah 2 adalah minus 2. Minus 4 tambah 2 dimutlakkan. Nah, berarti hasilnya adalah mutlak minus 2 alias 2. Berarti sini 2. Berikutnya minus 3 tambah 2, hasilnya adalah mutlak min 1, hasilnya adalah 1. Di sini 1 ya. Di sini kan minus 2 tambah 2, ya kan? Ini hasilnya mutlak 0, ya 0, ya 0 gitu. Lalu berikutnya mutlak min 1 tambah 2. Min 1 tambah 2 berapa? 1. Mutlak 1 adalah 1. 0 ditambah 2 sama dengan mutlak 2, yaitu 2. Berarti di sini 2. Oke. Berarti kita sudah punya pasangan minus 4, 2, min 3 dengan 1, minus 2 dengan 0, min 1 dengan 1, 0 dan 2. Oke, berikutnya adalah Y, yang berikutnya adalah Y sama dengan 3. Sebenarnya ini kita tidak perlu bikin tabel, karena sebenarnya nilainya ya pasti selalu 3. Kenapa? Lihat, Y-nya selalu 3, selalu 3, selalu 3. Tidak peduli berapapun nilai X-nya. Kamu mau masukkan nilai X-nya berapapun, silahkan. Karena nilai Y-nya selalu 3. Ini mau 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, selalu Y-nya selalu 3. Gitu ya. Oke, sekarang mari kita gambar. Pertama, minus 4 pasangannya dengan 2. Di situ berarti minus 4X, 2-nya Y. Minus 3 dengan 1 di sini. Minus 2 dengan 0 di sini. Oke. Minus 1 dengan 1 di sini. 0 dengan 2 di situ. Oke, sekarang kita gambar. Oh, bentuknya seperti V. Oke. Oke, ini kita geser. Apakah pas? Semoga pas ya. Oh, belum.
Ini geser ke sini. Agak kegeser tadi. Ya. Ini taruh sini. Oke, kita gambar. Ini bisa kita teruskan sampai ke atas, ya. Berikutnya kita gambar garis berikutnya. Oke. Terus sampai ke atas. Ya. Seperti itu. Berarti gambar mutlak seperti ini ya. Oke. Kurang lebih begitu. Gambar ini, grafik ini bisa kalian teruskan sampai tak terhingga. Nah, dari sini kalian melihat bahwa grafik nilai mutlak Y sama dengan X tambah 2 itu bentuknya seperti V. Nah, sebenarnya ini begini. Berhubungan juga dengan definisi ketiga, yaitu di mana kalau kalian punya Y1, Y sama dengan mutlak X tambah 2, ya. Mutlak X tambah 2 ini berarti kan bisa ada dua. Berarti ada positif X tambah 2, bisa juga negatif X tambah 2. Oke, ini jika X tambah 2 lebih besar sama dengan 0, atau X lebih besar sama dengan minus 2. Di sini jika X tambah 2 lebih kecil dari 0 atau X lebih kecil dari minus 2. Lihat, batasnya adalah minus 2. Batasnya adalah minus 2. Jadi tidak heran bahwa minus 2 nilainya 0, karena itu menjadi batasnya. Di tengah-tengah gitu ya. Oke, nah berhubungan juga dengan gradien. Kalau yang pertama ini gradiennya itu positif. Gradiennya positif. Positif 1 tepatnya di sini. Oke, positif 1. Maka garisnya naik. Nah, ini berarti ini Y sama dengan X tambah 2. Sedangkan yang kedua ini, gradiennya negatif. Gradiennya negatif. Oleh karena negatif, makanya di sini grafiknya turun ke bawah, ya. Turun ke bawah seperti ini. Ini grafiknya adalah Y sama dengan minus X minus 2. Ya, sama aja ya. Oke. Lalu, nah berikutnya kita mau gambar grafik yang kedua ini nih. Ya. Kita butuh garis. Perhatikan bahwa nilainya selalu 3. Selalu 3. Jadi, selalu 3, selalu 3, selalu 3, selalu 3, selalu 3, dan seterusnya. Selalu 3, selalu 3. Jadi garisnya pasti garis lurus. Oke, kita gambar sampai lurus 0. Kita mau 0. Oke. Oke, di sini. Oke, ini sama dengan 3. Nah, sama dengan 3. Ini Y sama dengan 3 ya. Kasih garis ini Y sama dengan 3 dari sini. Oke, nah perhatikan, kembali ke soal X tambah 2, mutlak X tambah 2 sama dengan 3. Kalian jangan sampai bingung bahwa simbol sama dengan ini artinya adalah harus
berpotongan. Oke, berpotongan. Nah, berpotongan di mana antara mutlak X tambah 2 dengan 3? Berpotongannya di sini. Berpotongannya di sini. Tuh ya, kan ini kalau kita tarik, oh ternyata 1. Ternyata minus 5. Oke, ternyata sama dengan jawaban dari cara pertama maupun cara kedua. Kalaupun, nah ini kan karena kita membutuhkan grafik yang presisi. Sekarang bagaimana kalau grafiknya tidak presisi, Pak? Apakah saya harus menggambarnya secara detail? Kalian boleh menggunakannya secara grafik, secara aljabar, menggunakan bentuk yang ada di sini. Pertama, X tambah 2 ketemu dengan di sini, ketemu dengan 3. Berarti X sama dengan 1. Berikutnya juga sama, yang di sini minus X tambah 2 ketemu juga dengan 3. Ini jadinya adalah minus X sama dengan 5 gitu ya. X sama dengan minus 5. Jadi sama jawabannya seperti itu. X sama dengan 1, X sama dengan minus 5. Ini kalau menggunakan cara grafik. Jadi jangan lupa simbol sama dengan di sini yaitu berpotongan di sini, berpotongan di situ, berpotongan di situ. Oke? Itu cara grafik. Oh ya, sabar. Ini minus X minus 2, Bapak harap kalian tidak bingung. Minus X minus 2 ini berasal dari minus X tambah 2. Oke? Minus X tambah 2 sama dengan 3. Minus X tambah 2 dapat dari mana? Definisi 3 ya, anak-anak. Dari definisi 3 yang kita sudah punya sebelumnya. Dari sini. Dari sini. Minus X tambah 2. Ini sama dengan minus X minus 2 ya. Minusnya dikali masuk. Seperti itu. Oke. Kurang lebih begitu cara-cara dalam menentukan persamaan nilai mutlak. Ada cara pertama, cara kedua, dan cara ketiga dengan grafik. Silahkan pilih cara yang paling mudah menurut kalian. Tapi cara grafik mungkin akan Bapak singgung lebih jauh nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.